Pertumbuhan ikan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, dapat berupa panjang atau bobot dalam waktu tertentu. Jadi, untuk menghitung pertumbuhan diperlukan data panjang atau bobot dan umur ataupun waktu. Bila dilihat dari hubungan panjang dan bobot tubuh ikan, maka pola pertumbuhan ikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah alometrik negatif, yang dimana bila harga koefisien regresinya lebih kecil dari 3 atau B kurang dari 3, maka pertumbuhan panjang ikan tersebut lebih cepat dari pertumbuhan bobotnya. Yang kedua ada isometrik, yang dimana bila harga koefisien regresinya sama dengan 3 atau B sama dengan 3, maka pertumbuhan panjang ikan tersebut sama dengan pertumbuhan bobotnya. Yang ketiga ada alometrik positif, yaitu dimana bila harga koefisien regresinya lebih besar dari 3, maka pertumbuhan bobot ikan tersebut akan lebih cepat dari pertumbuhan panjangnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Ada beberapa faktor. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu meliputi genetik dan kondisi fisiologis ikan, serta faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan. Faktor eksternal tersebut yaitu komposisi kualitas kimia dan fisika air, bahan buangan metabolik, ketersediaan pakan, dan penyakit. Tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad atau biasa disingkat sebagai TKG merupakan pengelompokan kematangan gonad ikan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada gonad. Perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadi pemijahan. Pertambahan bobot gonad ikan betina pada saat stadium matang gonad dapat mencapai 10 sampai dengan 25% dari bobot tubuh, dan sedangkan pada ikan jantan 5 sampai dengan 10%. Gonad Somatic Index atau GSI merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam biologi perikanan, di mana nilai IGS digunakan untuk memprediksi kapan ikan tersebut akan siap dilakukannya pemijahan. Pada ikan betina, nilai GSI atau IKG lebih besar dibandingkan dengan ikan jantan. Ada kalanya IKG dihubungkan dengan tingkat kematangan gonad, yang pengamatannya berdasarkan ciri-ciri morfologi kematangan gonad, sehingga akan tampak hubungan antara perkembangan di dalam dengan di luar gonad. IKG atau indeks kematangan gonad dapat dihitung menggunakan rumus. Rumusnya yaitu IKG sama dengan BG atau berat gonad dalam gram per BT atau berat tubuh dalam gram dikali 100%. Fekunditas. Fekunditas ikan adalah jumlah telur pada tingkat kematangan terakhir yang terdapat dalam ovarium sebelum berlangsungnya pemijahan. Menurut Nikolsky tahun 1963 menamakan fekunditas yang menunjukkan jumlah telur yang dikandung individu ikan sebagai fekunditas mutlak, sedangkan jumlah telur persatuan berat atau panjang ikan disebut sebagai fekunditas relatif. Fekunditas menunjukkan kemampuan induk ikan untuk menghasilkan anak ikan dalam satu pemijahan. Tingkat keberhasilan suatu pemijahan ikan dapat dinilai dari persentase anak ikan yang dapat hidup terus terhadap fekunditas. Cara menghitung telur ikan. Menurut Effendi 1975 dalam Sumantadinata tahun 1981, fekunditas ikan dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada metode jumlah atau dengan cara menghitung semua telur satu persatu. Yang kedua ada metode volumetrik atau dilaksanakan dengan mengukur volume seluruh telur dengan teknik pemindahan air. Lalu yang ketiga ada metode gravimetrik atau metode berat dikerjakan seperti metode volumetrik, tetapi pengukuran volume diganti dengan pengukuran berat. Lalu yang terakhir ada cara gabungan gravimetrik, volumetrik, dan hitung. Hubungan fekunditas dengan panjang berat ikan. Pada umumnya, terdapat hubungan antara fekunditas dengan ukuran berat, panjang, umur, dan cara penjagaan atau parental care, serta ukuran butir telur. Semakin berat atau panjang badan ikan dan semakin tua umurnya, maka fekunditasnya semakin tinggi. Nah, ikan-ikan yang mempunyai kebiasaan tidak menjaga sama sekali telurnya setelah memijah, biasanya
mempunyai fekunditas yang sangat tinggi. Sebaliknya, ikan-ikan yang menjaga telurnya secara baik fekunditasnya rendah.